Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala 'aidan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para as-sadid yang senantiasa kami muliakan. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah Al-Ustadz Haji Wawan, Al-Ustadz Abdus Salam beserta jajarannya, panitia Ramadan yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, qaimin wal qaimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid tercinta ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yakni salat isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan keribaan pengguna alam baginda agung Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah terhadap ajarannya kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Dalam kitab Dzurratun Nasihin dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-17 seperti malam ini, maka pahalanya adalah seperti pahalanya nabi-nabi terdahulu. Amin. 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 Kita semua yang istiqomah sampai malam ke-17 ini insya Allah akan memperoleh berbagai macam pahala, dan kelak pahala-pahala tersebut akan kita dapatkan di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam ke-17 Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam dan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu? Yaitu peristiwa yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekati masa-masa kenabian di umur 40 tahun, beliau selalu uzlah, menyendiri, menyepi, menghindari dari masyarakat kebobrokan masyarakat jahiliyah. Oleh karena itu ketika masyarakat sebuah komunitas
mengalami kerusakan, mengalami kebobrokan, itu kita disunahkan untuk hijrah, ya, untuk pindah, agar kita tidak terkontaminasi dengan apa yang terjadi di masyarakat. Begitu juga Rasulullah saat itu selalu menyendiri, menyepi di Gua Hira. Sampai kemudian turun wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tuhanmu yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama Tuhan yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tuhanmu yang telah mengajarkan dengan perantara kalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Alamal, yang telah mengajarkan apa-apa yang belum diketahui. Ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau menyerupai manusia. Rasulullah takut, gemetar, ya, karena di tempat yang sepi, di dalam gua yang gelap, tahu-tahu ada sesosok manusia yang besar yang memeluk Rasulullah. Iqra, baca. Rasulullah itu nggak pernah sekolah, ya, zaman Rasulullah tidak ada sekolah, ya, maka beliau tidak bisa menjawab ma'ana biqarin, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali beliau, ya, diulang-ulang pertanyaannya oleh malaikat Jibril dan diajarkan seperti itu. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua, dengan turunnya Al-Quran surat Al-Alaq tadi, ini menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mandat oleh Allah, yaitu mandat kenabian, mandat kerasulan yang akan, ya, menyempurnakan akhlak manusia dari zaman kebodohan, minaz zulumat ilan nur, dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan cahaya dan petunjuk, zaman yang penuh dengan pengetahuan. Karena kalimatnya Iqra, bacalah, membaca apa saja yang terjadi di masyarakat, tidak hanya membaca buku, tetapi membaca fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat atau sebuah bangsa dan negara. Ini, oleh karena itu di malam ke-17, ya, pada malam hari ini saya ingin menandaskan kepada Bapak Ibu, mari di malam turunnya kitab suci Al-Quran ini kita baca Al-Quran, karena ibadah yang terbaik, ibadah yang paling utama itu setelah sholat adalah membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sesungguhnya sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ya. Maka hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Al-Baihaqi. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan yang artinya kurang lebih begini, bahwa seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu ibarat buah yang baunya harum, rasanya manis. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu ibarat buah yang buahnya harum,
kemudian rasanya manis. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Qur'an ibarat buah yang harum tetapi rasanya pahit. Ya, harum tapi pahit. Ya, buah apa itu? Saya sendiri kurang tahu. Kemudian hadis Abu Dawud berikutnya bahwasannya orang, ya, kemudian orang fasik, ini orang fasik. Fasik itu, ya, kadang-kadang baik beriman, kadang-kadang maksiat, itu fasik. Ya, suka membaca Al-Qur'an dia, tapi kadang-kadang fasik. Ya, sholat jalan, maksiat jalan juga, ya. Sholat jalan, maksiat jalan. Itu orang fasik, tapi masih, ya, mau membaca Al-Qur'an ibarat buah, ya, ibarat buah yang tidak ada baunya, tapi rasanya masih manis. Rasanya masih manis. Hanya buahnya tidak wangi, ya, karena fasik. Dan yang terakhir, ya, orang fasik yang tidak mau membaca Al-Qur'an ibarat buah sudah tidak ada baunya, rasanya pahit. Ya. Ini adalah perumpamaan. Kemudian jamaah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu pahalanya sangat luar biasa. Malam ini sengaja saya menukilkan hadis-hadis, ya, yang berkaitan dengan fadilah membaca Al-Qur'an. Karena malam ini adalah malam ke-17. Ya. An Abdillahi ibni Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud yaqul, berkata, ya, Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi amsri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Abdullah bin Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Qur'an maka satu huruf, ya, dari kitab-kitab Allah itu akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, kata beliau, tapi alif harfun, mim lam harfun, dan mim harfun. Berarti masing-masing satu huruf, dan satu huruf, ya. Ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, keutamaan yang diungkap pada hadis di atas itu adalah diperuntukkan bagi orang yang membaca di luar sholat. Kalau kita yang sedang sholat tadi membaca Al-Qur'an dari Al-Qumut, ya, sampai surat terakhir tadi Al-Lahab, kemudian surat-surat yang lain, ya, surat-surat yang lain yang tadi kita baca di dalam sholat, itu ketika kita membaca sambil sholat, sholatnya sambil berdiri, itu menurut Al-Imam Abi Thalib pahalanya 100, ya, 100 kebaikan. Kemudian bagi orang yang sakit kemudian sholatnya duduk membaca Al-Qur'an, pahalanya 50 kebaikan. Kemudian adapun yang dibaca di luar sholat itu balasannya menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah 25 kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari, ya, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba membaca Al-Qur'an,
ya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mengalahkan ibadah zikir. Al-Qur'an itu mengalahkan ibadah zikir. Saya bacakan satu kali lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala man saghalahu qiraatul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdalu sawabi sa'ilina wa fadlul Qur'ani ala syairil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tidak sempat berzikir, ya membaca Al-Quran itu sudah termasuk zikir, ya sudah termasuk la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Ia membaca Al-Quran dan tidak sempat membaca zikir yang biasa kita lakukan, ya nih, hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan yang terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, itu seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.